Enggak berlima. Hah? Empat kan? Oh, empat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu hafidhahullah wa adama naf'a bihi wa ibarakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u yang keempat, al-maqut alaih syaratnya an yakuna mamlukan lil ba'i, harus dimiliki bagi si penjualnya. Bagaimana uraiannya tuh? Barangnya harus mamlukan lil ba'i, maksudnya adalah an yakuna lil ba'i wilayatun alal mabi'i, si penjual memiliki wilayah, kekuasaan atas barang yang dijualnya. Emang dia punya wilayah, dia punya kekuasaan, punya wewenang untuk menjual barang yang dia milikinya. Nah itu syarat mutlak tuh, harus an yakuna mamlukan bil ba'i. Kharaja bihi bai'ul faduli, tidak termasuk dengan kalimat tersebut di atas an yakuna mamlukan lil ba'i bai'ul faduli, yaitu bai'ul faduli. Yang disebut dengan bai'ul faduli itu apa? Huwa adalah yaitu an yabi'a mala ghairihi min ghairi wilayatin wala tauhidin, menjual harta orang lain tanpa wilayah, tanpa kekuasaannya, dan tanpa ada taukil. Yang punya barang bukan dia, yang punya barang orang lain. Dia nggak dikasih wewenang, juga nggak diwakilin, dijual barang orang. Misalnya motor, dia pegang STNK, pegang PKB, dijual ke motor orang tanpa wilayah dia, bukan kekuasaan dia, juga bukan ada taukil, tidak mewakilkan yang punya barang. Ini bagaimana hukumnya bai'ul faduli? Karena tadi syarat al-maqut alaih harus an yakuna mamlukan lil ba'i, si penjual harus memiliki wilayah, memiliki kekuasaan atas barang yang dijualnya. Bagaimana dengan bai'ul faduli? Yaitu menjual barang orang lain tanpa wilayah, kekuasaan, dan juga tanpa ada perwakilan dari orang yang memilikinya. Bagaimana hukumnya? Fala yasihhu, maka dihukumkan tidak sah, nggak sah. Orang bukan motor dia, bukan handphone dia, dijual, nggak ada wilayah, tidak ada taukil, maka bai'ul faduli dihukumkan tidak sah. Ingat ya, istilahnya disebut dengan bai'ul faduli gitu. Jadi kalau ada orang yang menjual barang orang lain, bukan kekuasaannya, bukan ada taukil mewakilkan barang untuk menjual barang dari orang yang punya barang tadi, maka disebut dengan penjualannya bai'ul faduli, dihukumkan tidak sah. Wa in ajazahul maliku ba'dal bai'i alal mu'tamali, ini sekalipun yang punya memperbolehkan setelah udah dijual atas pendapat yang mu'tamad. Yang punya nggak tahu, pokoknya dia minjem dikasih SMK, dikasih PKB motornya, dijual, kita tahu harganya harga yang di luar harga pasaran. Setelah dijual udah ada duitnya, kan dihukumkan tadi apa hukumnya? Tidak sah. Kadang punya udah apa ini boleh deh. Sekalipun demikian tuh, sekalipun demikian tetap penjualannya dihukumkan tidak sah tuh, mu'tamad ya. Yang kelima, al-khamisu an yakuna ma'luman jinsan wa qadran wa sifatan. Barang yang al-maqut alaih harus diketahui jenisnya, kadarnya, sifatnya. Ketahui semuanya tuh. Jenisnya apaan? Oh, jenisnya motor. Kadarnya, oh iya, ini motornya tipenya tipe ini, atau Yamaha atau Honda. Sifatnya, oh bagus barangnya, kemudian segala macam, pokoknya siap pakai. Nah, orang tahu semua itu, makluman namanya. Jinsan, jenisnya, qadran, kadarnya, sifatan, sifatnya. Fala yasihu bai'ul majhuli, tidak sah menjual barang yang nggak diketahui, nggak diketahui jenisnya, nggak diketahui kadarnya, nggak diketahui sifatnya, nggak sah hukumnya. Bagaimana rincian hukumnya? Idza ra'ahu kilal aqidaini,
qabla al-aqdi sahhal bai'u. Apabila barang tersebut sudah dilihat oleh salah satu dan dua orang yang melakukan transaksi jual beli sebelum terjadi akad, sahhal bai'u, maka jualnya hukumnya sah. Tapi dengan syarat idza kanal babi'u, apabila barang yang dijual mimma la yataghayyaru ghaliban, termasuk barang yang tidak berubah secara umumnya, min waqtir ru'yati ilal aqdi, dari waktu melihat barangnya sampai terjadi akadnya. Contohnya apa? Kal ardi, seperti tanah, wal awani, seperti bejana-bejana, wal hadidi, seperti besi. Boleh tuh kita ngebeli barang, yang satu udah ngelihat, si pembelinya ngelihat sebelum akad, kemudian setelah itu lama nggak ngelihat, baru kemudian terjadi akad barang yang sama yang itu juga. Bagaimana hukumnya? Yang dijual tanah misalnya, maka dihukumkan sah akad daripada penjualannya tersebut. Yang penting udah pernah dilihat oleh salah satu daripada dua pihak, baik si penjual atau si pembeli. Wa idza ra'a ahaduhum wa idza ra'a ra'ahu ahaduhuma al-bai'u awil mushtari dunal akhari. Nah, jadi harus dilihat oleh dua-duanya ya, tadi pertama ya. Jadi harus dilihat oleh dua-duanya. Maaf ya, tadi yang pertama dua-duanya harus apa? Harus melihat. Jadi harus mengetahui keduanya. Si bai mengetahui, penjual pun harus mengetahui. Karena yang kedua adalah wa idza ra'ahu ahaduhuma al-bai'u awil mushtari dunal akhari, dan apabila itu barang telah dilihat oleh salah satunya, penjual atau si pembelinya, yang lain tidak. Penjual mengetahui, pembeli tidak, atau sebaliknya, pembeli mengetahui, si penjual tidak. Ini bagaimana hukumnya? Fala yasyahu, maka dihukumkan tidak sah. Jadi harus tadi barangnya dilihat oleh, maaf ya, tadi dua-duanya ya, si penjual harus melihat, juga pembeli harus melihat. Jadi kalau satu orang doang melihat, satu pihak doang melihat, yang lain tidak, maka dihukumkan tidak sah. Kemudian wa idza ra'ahul mushtari qabla al-aqdi, apabila si pembelinya melihat barang tersebut sebelum terjadi akad, wa kana mimma la yataghayyaru ghaliban fi tilkal muddati, dan barang yang dijual itu bukan termasuk barang yang berubah secara umumnya pada masa itu, fa wajada mutaghayyiran amma ra'ahu alaihi, maka dilihat ternyata ini barang berubah dari yang sebelumnya dilihat. Maka bagaimana hukumnya? Sahhal bai'u walahul khiyaru, penjualan yang dihukumkan sah, dan bagi si pembeli tersebut ada khiyar, jadi sah. Kalau pas dilihat sebelum akad kemudian nggak berubah ini barang, tahu-tahu pas akad berubah, ini bagaimana hukum B-nya? B-nya dihukumkan sah, dan si pembeli ada khiyar baginya. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.